luka ringan luka berat. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dibuat tekanan atau bagaimana, kami tetap menjaga etika tersebut. Cara menjaga etika dalam menerima informasi, apalagi sebagai seorang mahasiswa itu, saya saring dulu sebelum sharing. Selamat pagi semuanya. Kan aku Risa Fiatin dan aku Winda Desi Partikasari. Kak Risa, jadi kita lagi gimana sih? Gimana ya? Gimana itu? Ya, kita lagi di kantor SAR Mataram atau Basarnas. Kita mau ngapain sih? Yang seperti Kak Risa bilang tadi, di kantor Basar. Kita mau ngapain sih? Jadi, Tobinda kita tuh bakal melakukan podcast tentang ngobrol netiquette dan interaksi. Tahu Winda tahu nggak ngobrol netiquette dan interaksi itu apa? Jadi, netiquette adalah cara kita berkomunikasi di dalam ruang media sosial atau cara kita bermedia digital gitu. Sopan santun kita, cara kita beretika di dalam media sosial. Itu tak biasa di dalam media sosial tuh bisa perlu beretika juga ya. Nah betul aja di perkembangan nih. Mau dengerin dong Kak Winda. Jadi langsung saja kita ikutan podcast kita pada pagi. Yuk kita ikut. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Netiquette. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari Basarnas dan dari perwakilan mahasiswa. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Mas Wana, dengarkan saya Fitri Artika. Kami dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami melaksanakan tugas atau kami akan melakukan podcast dengan mata kuliah Etika Masyarakat Digital. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Lanjut dari pihak Basarnas dulu mungkin. Baik. Perkenalkan, nama saya Angga Wibawa, pangkat penata tingkat 1, jabatan instruktur, keseharian berdinas di Basarnas Mataram. Demikian. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Wawan. Saya berasal dari Bima, kemudian saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Mataram. Program studi Tadris Bahasa Inggris semester 3. Kemudian keseharian saya selain sebagai seorang pelajar di universitas, saya juga salah satu pengurus masjid di satu tempat di Kota Mataram, dan itu saja mungkin. Ya, luar biasa sekali Pak Angga dari tadi penata 31. Iya, luar biasa, sudah naik sekali ya. Kemudian dari Masnya, selain dari prodi bahasa Inggris, wow luar biasa di sini, walaupun negeri Mataram ya Islam, tapi bahasa Inggrisnya juga oke. Kemudian pengurus masjid tadi, sangat balance ya, kiri kanan ya, dunia akhiratnya. Lanjut. Mungkin langsung saja ya kita ke inti dari acara ini yang kita tunggu-tunggu nih. Langsung saja ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kalau dari sudut pandang Basarnas dan mahasiswa nih, mana sih cara Bapak dan Mas memaknai istilah netiquette atau etika berinternet? Dimana apa sih yang terlintas di pikiran Bapak dan Mas saat mendengar kata netiquette atau etika berinternet ini? Dari saya dulu. Iya, dari Bapak dulu. Iya, terima kasih. Kalau netiquette menurut kami ya, sebagai abdi negara di Basarnas, netiquette itu berarti dua kata, net dan etika. Net pokoknya jaringan intranet, internet. Etika kan nanti dalam atau sosial, norma dan jenis yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat kan, etika. Kalau dari dua kata ini saya bisa tarik suatu benang merahnya. Jadi kita menggunakan jaringan internet atau intranet itu harus menggunakan tata etika yang ada prosedurnya. Dalam artian kita tidak menyinggung sesuatu pihak, positif menggunakan bahasa, tata krama dan sejenisnya. Karena kami di Basarnas adalah
lembaga pemerintahan. Jadi otomatis segala sesuatu yang kami statementkan ke media, ke masyarakat itu harus berdasarkan aturan yang berlaku di internal kami. Jadi begitulah gambaran singkat tentang netiquette menurut kami dari Basarnas. Demikian. Dari Masnya? Dari saya, oke. Mungkin saya bisa sampaikan netiquette itu tidak jauh beda dengan etika kita berada di dunia nyata. Kita berhadapan langsung dengan sosial kita di dunia nyata, kemudian di media sosial pun tidak ada bedanya. Yang membedakan cuman medianya. Kemudian netiquette ini terkadang dia tidak tertulis, tapi ada konsekuensinya, dampaknya dari moralnya. Nah, jadi mungkin kita ambil dari kata etika ya, masuk pembahasan ini yang berasal dari bahasa Yunani ethos itu membahas tentang perilaku, karakter seseorang, moral. Kemudian kalau di Islam itu namanya ada adab, kemudian ada akhlak, dan itu saling berkaitan dengan perilaku kita, karakter kita sebagai seorang mahasiswa. Apalagi seorang mahasiswa, saya berbicara seorang mahasiswa dan masyarakat sosial juga. Jadi sangat penting terutama bagi seorang mahasiswa untuk beretika dengan baik di media sosial, kemudian di dunia nyatanya, apalagi dia dilatar belakangi orang yang berpendidikan. Sangat penting sekali walaupun tidak tertulis ya. Jadi itu dari saya. Oh ya, luar biasa sekali ya dari Basarnas dan perwakilan mahasiswa dari Pak Angga dan Mas Wawan. Jadi dapat simpulin tadi bahwa etika itu sudah familiar ternyata ya. Cuman bedanya di media sosial dan di internet. Kemudian cara menjaga netiquette dan interaksi etis. Nah, dari Pak Angga, di tengah padatnya jadwal, kita tahu kan bagaimana padatnya Basarnas, apalagi terjadi bencana akhir-akhir ini seringkali banjir di Lombok tentunya ya. Bagaimana nih cara tetap menjaga komunikasi di WhatsApp grup atau di media sosial, karena ketika adanya banjir otomatis ricu, panik kan gitu. Mungkin ada solusi atau strategi cara menjaga netiquette supaya tetap terjalin, karena kalau kita panik seperti yang kita tahu makhluk sosial, kalau kita panik pasti asal kita kan asal-asalan gitu. Iya, betul sekali. Cepat selesai. Nah, dari Bapak Angga dulu mungkin gimana nih caranya untuk menghadapi hal tersebut ya? Kalau di kami, kalau internal dalam artian untuk internal kami di kantor Sarbas Mataram, itu kan kami terikat dengan aturan, ada hierarki yang harus kami jaga. Jadi ada tata keramanya dalam berbicara dengan sesama, dating senior junior itu ada aturannya. Jadi itu tertulis, mungkin di kami ada aturannya. Jadi walaupun bagaimana darurat emergensinya, kita tetap menjaga etika tersebut. Kenapa? Karena kita budaya ketimuran. Selain itu ada aturan mengingat kami. Terus kalau dari luar, namanya orang menghadapi bencana itu pasti dalam kepanikan. Tidak mungkin dia akan tenang. Mana ada orang yang rumahnya kebanjiran tertawa, jarang. Ada mungkin, cuman kalau banjirnya skala kecil atau genangan. Tapi kalau banjirnya skala besar itu kepanikan yang timbul. Kami sebagai petugas di Basarnas pasti akan mendapat tekanan dari masyarakat, harus bergerak dengan cepat ke lokasi. Jadi dengan jumlah personil kami yang terbatas, kami biasanya akan membagi per pos-pos sesuai dengan sektor yang kita tentukan. Seandainya dia dalam satu sektor kecil, dalam artinya klaster kecil, mungkin satu tregu piket pun cukup untuk sana. Dan lalu pernah kami tangani beberapa waktu yang lalu banjir di Kota Mataram, itu skalanya besar. Jadi semua personel kita kumpulkan dan kita berangkatkan. Otomatis dinamika di lapangan itu pasti ada. Pasti ricu. Pasti petugas itu akan dibuat tekanan. Tekanan dari atasan, tekanan dari warga sosial, tekanan akan keselamatannya. Karena dia menghadapi itu banjir. Kita harus, tapi cara menyiasatinya ya kita harus dibekali dalam pendidikan dasar itu bagaimana melindungi diri sendiri, tim, peralatan, orang lain, baru terakhir korban. Karena korban tetaplah korban. Penolong bisa jadi korban. Ya, karena jumlah personil kami terbatas, seperti K3 kami harus tekankan di personil kami. Dan itu kalau dalam etika, ya itu banyak sekali, Mas.
dalam media sosial kami pasti akan di-push oleh masyarakat Iya. untuk bergerak. Tapi kan kita harus tahu juga kondisi lapangan bagaimana. Jadi kami sudah dibekali di pendidikan Basarnas itu bagaimana menguatkan sikap mental yang tangguh. Jadi walaupun dibuat tekanan kita harus berpikir logis. Karena satu kesalahan membuat kecelakaan. Bisa near miss, bisa kecelakaan, bisa akibatnya cukup banyak. Bisa kecelakaan, bisa cedera, luka ringan juga berat. Nah, itu seperti itu. Jadi walaupun dibuat tekanan atau bagaimana kami tetap menjaga etika tersebut. Kenapa demikian? Karena kita kan gini abdi negara, layanan masyarakat. Jadi walaupun dengan tekanan tetap kita harus menjaga etika tersebut. Memang kerja pasti lelah, tidak mungkin lelah, manusiawi itu kan. Tapi bagaimana kita menjaga itu untuk saat di lapangan, saat di kantor kita ada pembinaan mental. Jadi tetap diperkuat pembinaan mental. Karena membentuk fisik butuh 4 minggu, membentuk mental itu lebih dari 4 bulan. Iya, betul. Ya, karena membuat sikap mental yang tangguh itu susah, butuh waktu dan butuh proses dan butuh kesabaran bagi pelatih-pelatihnya. Seperti itu. Ya, demikian. Wow, ternyata ada backingan juga ya. Ada tekanan dari bawah, dari atas Dari juga, samping juga. merasa dilema jadinya. Tapi untungnya ada pembekalan mental, pembekalan fisik, dan dari sanalah mental itu kuat. Makanya terjaga interaksi digitalnya maupun interaksi dengan masyarakat. Ya. Luar biasa sekali dari Basarnas. Kemudian dari Masnya di tengah perkuliahan pasti banyak tugas tentunya, ada UAS, UTS, tugas, proyek, apalagi Masnya juga menjaga pengurus musola. Nah, itu sangat luar biasa. Bagaimana nih supaya tetap terjaga etika berinternetnya? Bagi saya seorang mahasiswa, etika itu sangat penting sekali ketika berada di dalam kelas, di luar kelas. Kemudian selain itu kebanyakan mahasiswa itu dia mengetahui bahwasanya apa arti dari mahasiswa itu juga agent of change, agent of control. Kemudian dia harus bisa menjadi agen perubahan, kemudian bisa mengontrol, dan itu semua sebelum kita memulai kepada orang lain, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi sangat berpengaruh sekali bagi kita kalau tidak beretika, apalagi di dalam ruang kelas itu. Mungkin kita sering menemukan perbedaan banyak pendapat antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian di luar pun ketika menyampaikan aspirasi dari masyarakat, jadi kita juga banyak menemukan perbedaan pendapat di antara mahasiswa dengan masyarakat, kemudian bahkan mahasiswa dengan mahasiswa juga. Dan tidak dipungkiri semua itu, setiap individu memiliki perbedaan pendapat masing-masing, dan untuk menyikapi itu, menjaga itu, kalau saya misalkan ketika mendapat informasi, saya kasih contoh, mungkin tadi kemarin di Gunung Rinjani jatuhnya salah satu WNA asingnya dari Brazil. Jadi saya memantau juga beritanya. Jadi di sana ada tekanan dari masyarakat media sosial itu. Apa nih Basarnas kelambat geraknya. Nah, tapi selain itu saya juga mencari berita yang berlawanan dengan itu. Apakah memang betul Basarnas ini lambat geraknya? Kemudian saya melihat laporan, ternyata ada cuaca, ada kendala lain-lain dan sebagainya yang menyebabkan mungkin itu tidak semudah mulut berbicara ya, kita bergerak. Jadi cara menjaga etika dalam menerima informasi, apalagi sebagai seorang mahasiswa itu, saya saring dulu sebelum sharing. Jadi kita menyaring dulu informasi itu, baru kita betul-betul membagikannya, baru kita betul-betul menyampaikan aspirasi. Jadi harus saring betul-betul, filter betul-betul informasi itu dari saya. Luar biasa sekali, saring sebelum sharing ya. Ternyata ya literasinya sangat luar biasa, karena sebelum kita menyebar kita harus cari tahu dulu, kita teliti dulu, karena kalau kita ikutan share itu bisa jadi berita hoax ya. Selanjutnya nih, pernah nggak sih Bapak dan Mas itu ngalamin momen dimana menjaga netiquette atau etika berinternet itu
susah sekali. Nah, misalnya pas Bapak atau Mas melihat perdebatan di kolom komentar medsos, terutama apalagi di TikTok ya, komentarnya tuh Masya Allah pedes-pedes ya. Apalagi di atau mungkin di grup WhatsApp nih ada suatu perdebatan gitu. Gimana Bapak dan Mas menanggapi itu? Mungkin dari Bapak dulu. Pernah melihat situasi seperti itu, momen. Kan namanya bermedia sosial kan. Iya. Semua manusia bebas menggunakannya kan. Jadi kan dia bebas, dia mencerminkan apa yang dia pendam di dunia nyata, dia di media sosial dia kan dengan bebas karena nggak ada yang mengaturnya kan. Nah, itu untuk netizen yang budiman lah bisa dibilang. Kan dia bebas berekspresi, silakan. Tapi kami sebagai abdi negara, khususnya di Basarnas, kami kan tidak bisa melarang orang untuk mengucapkan apa yang dia inginkan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri bahwa kalau itu beritanya benar ya nanti ada dari kehumasan kami yang akan menyampaikan itu benar atau salah. Jadi kalau kita lihat orang lagi berdebat di media sosial, dari kolom komentar paling seru kan biasanya. Iya, betul. Asik. Ya, saya hanya sekedar scroll lewat. Kenapa? Semakin kita nanti apa yang kita kenal negatif juga di alam bawah sadar kita. Kan apa yang diri kita kan apa yang kita baca kan, mencerminkan itu. Jadi kalau bisa keluar dalam diri sendiri lah. Bagaimana kita menjaga, karena kita kan terikat dengan kedinasan. Jadi kalau kita memposting sesuatu yang melawan hukum atau aturan atau norma etika, itu akan berdampak besar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi organisasi. Jadi kami sebisa mungkin menjaga nama baik institusi, nama baik diri sendiri, dan kita bagaimana caranya tuh bijak dalam bermedia sosial. Kenapa demikian? Ya, namanya media sosial, bebas aja orang mau bikin apa kan. Nggak ada aturan kan. Sering kami kena prank juga, berita kapan mungkin kapal tenggelam kami dikirimkan ya, tapi kan kami ada mekanisme untuk cross checknya itu. Nah, jadi kita harus cek dulu benar apa enggak. Jadi tidak semua berita yang masuk kita langsung aksi lah gitu. Kita harus cek validasi kebenaran benar apa tidak ini. Karena sering kali sekarang yang penting punya smartphone di tangan, punya jaringan, dia bisa buat statement di internet dan semua orang bisa akses ke sana. Jadi kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman dalam artian tetap memegang aturan yang kita miliki. Demikian. Mungkin apalagi ya zaman sekarang teknologi semakin canggih, apalagi nanti kita lihat di media sosial nih, kayak aslinya itu kayak beneran kejadian tapi ternyata itu AI gitu. Makanya itu perlunya cross check ya, Bapak. Mungkin dari Masnya. Lupa sih pertanyaan tadi apa ya. Nah, tantangan atau momen pernah melihat ada perdebatan di WA group atau perdebatan di kolom komentar, bagaimana nih, pernah melihat tantangan seperti itu? Saya cukup sering ya kalau masalah itu. Saya juga sering stres kalau melihat orang perdebatan ya. Mungkin banyak hal konflik di dalam negeri baik maupun di luar negeri. Saya berbicara tentang luar negeri saat ini di Palestina, mungkin kita sering melihat orang memperdebatkan masalah itu, dan saya cukup sering melihat komentar-komentar negatif, kemudian ada juga yang positif, dan semua itu ada harus kita perlu melakukan cross checknya. Kalau dalam bahasa Islamnya itu tabayyun, kita mencari tahu kebenarannya. Tapi bagi saya pribadi, ketika sudah mendapati ini sudah benar, melihat yang itu negatif, jadi saya tinggalkan. Jadi semakin saya meresponnya, semakin menambah sakit pada mental psikologi saya. Jadi saya tinggalkan. Kemudian kalaupun mungkin di Indonesia kita sering melihat perdebatan baik itu politik, masalah sosial di masyarakat. Jadi kalau saya pribadi, saya sering melakukan sebuah rasio perbandingan rasionalnya. Jadi mungkin pendapat orang lain benar, kemudian pendapat yang sebelahnya juga yang berlawanan itu juga benar. Nah, jadi ketika kita mendapati sama-sama benar, dan pada saat itu dimunculkan etika kita, etika untuk saling menghargai pendapatnya, karena mungkin di antara dua pendapat ini mereka punya landasan yang kuat. Nah,
Bahkan ketika mendapati pendapatnya salah, kita usahakan untuk memperbaikinya dengan perkataan yang baik, karena di dalam agama kita juga Islam mengajarkan wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Jadi berkatalah yang baik-baik kepada saudara. Jadi jangan sampai kita itu menjudge dia. Jadi karena dia salah, dia tetap salah. Karena akibatnya juga mental orang lain itu, walaupun mungkin penyampaiannya di media sosial, kita tidak akan pernah tahu gimana hati orang itu, mental healthnya. Jadi bisa sakit gara-gara ketikan kita. Mungkin terlihat ringan di tangan kita, tapi orang itu akan berpikir terus, hatinya akan sakit. Ingat terus. Nah, itu cara menjaganya. Jadi sampaikanlah dengan baik. Oke, luar biasa sekali ya. Tantangan sekaligus solusi ternyata ya sudah menjawab langsung. Jadi kesimpulan dari solusi ketika melihat tantangan perdebatan, komentar yang tadi itu mungkin bisa disampaikan yang tadi dan di cross check sama Humas. Dan apalagi mungkin kesimpulan dari solusi ketika melihat perdebatan. Untuk terkait netiquette ini, melihat orang berkonflik di media sosial, itu mungkin sudah bukan hal yang susah kita temui. Hampir setiap hari lumrah kita bilang. Tapi dalam itu ada pengendalian diri, bagaimana kita menggunakan gawai kita dengan baik, jangan menyinggung orang lain. Kalau apalagi secara kedinasan, apalagi kita menggunakan seragam yang tidak usah di internet, di hari-hari cerahnya bisa menarik perhatian orang kan. Menyala sekali. Jadi kita mencerminkan organisasi kita. Jadi secara individu dan berorganisasi, kami di Basarnas selalu menjaga etika baik dalam kehidupan nyata, dalam artian offline lah, oleh istilah sekarang, dan online. Jadi kalau melihat perdebatan seperti itu, sebaiknya secara individu kita mengurangi lah. Lebih baik kita baca berita-berita dari portal-portal yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya portalnya tidak resmi, situs berita yang bisa dibilang media sosial, kan banyak orang nge-share tentang ini itu. Karena di kami ada namanya wisata bencana. Wisata bencana. Iya, jadi ini sedikit penyampaian dari kami. Jika ada sesuatu bencana, ada kita di sebelahnya. Kalau bisa menolong, tolong bantu korban tersebut. Jika tidak, jangan ikut live Instagram, TikTok. Ini guys, ada orang kecelakaan di sini, malah untuk nama hitnya. Itu dimana empati kita sebagai manusia itu nggak ada. Etika juga nggak ada. Orang lagi suasana berduka, dia foto. Kalau korbannya masih hidup, dia akan posting untuk menampilkan hitnya individu. Kalau dia meninggal, itu kan foto itu tidak untuk dikonsumsi semua kalangan. Ada anak-anak kan nanti yang melihat, nanti kan akan terbawa di kehidupannya ke depan, nanti masa hidupnya masih panjang. Itu kan berbahaya sekali loh menurut kami. Jadi bijaklah bermedia sosial, dan kalau ada kesempatan menolong, tolong korban yang mengalami musibah atau kecelakaan. Jangan berempatilah sedikit, jangan diposting media sosial. Bolehlah untuk menyebarkan berita, tapi kalau bisa langsung dibantu, tolong. Meminta bantuan ke kami pun boleh, ke rumah sakit, ke PSC juga boleh. Karena kita meminta bantuan sudah termasuk menolong. Ya sedikit besar menumbuhkan rasa empati lah dalam diri kita untuk menolong sesama. Itu dari kami. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita membawa badan Karena kita kan makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Ya kan? Dalam ini kan ada aturan kita di masyarakat, ya seperti itulah. Luar biasa sekali, ada nama baik yang harus kita jaga juga ya. Nama lembaga kita, nama orang tua, nama diri kita sendiri juga. Betul sekali ya. Sangat mempertimbangkan jadinya. Kemudian dari Masnya mungkin gimana solusi yang tadi disimpulkan? Kalau dari saya, mungkin pada saat ini kita banyak menghadapi masyarakat, kemudian mahasiswa, bahkan anak-anak, yang mulai dari yang terkecil sampai yang usia dewasa tua, mereka mengkonsumsi berita di media sosial, mengkonsumsi konten-konten itu berdasarkan algoritmanya. Jadi usahakan ketika kita mencari sesuatu di media sosial, itu cari yang baik-baik, karena itu akan berakibat pada algoritma kita.
Jadi kalau kita mencarinya sesuatu yang buruk, jadi dampaknya yang akan muncul itu buruk-buruk terus. juga, Ya, kayak di TikTok. buruk-buruk Sesuai terus. dengan Nah, apa yang ya. kita cari, apa Ya. yang kita posting. Ya, jadi kalau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almaru ala dini khalili, dalam riwayat yang lain ar-rijalu ala dini khalili, seseorang itu tergantung siapa yang menjadi temannya. Kalau kita kaitkan kata teman di sini, kita mungkin bisa artikan dengan lingkungan. Kemudian mungkin kalau temannya itu buruk, kita akan ikut buruk. Iya. Kalau lingkungan itu buruk, kita juga akan ikut buruk. Begitu juga di media sosial, itu lingkungan kita, itu algoritma kita. Jadi yang menjadikan kita buruk atau baik itu tergantung dengan lingkungan kita itu. Apakah kita lebih sering mencari yang buruk sehingga kita terjebak dalam lingkungan itu, atau sebaliknya kita ingin menjadi yang lebih baik, berada di lingkungan yang baik. Jadi itu dari saya. Ya, luar biasa sekali ya cara menjaganya. Ada hadis juga ya menjadi dasar untuk menjaga. Selanjutnya nih, apakah dari lembaga Basarnas atau kampus Masnya nih pernah bekerja sama atau mengadakan, atau Mas atau Bapak pernah menghadiri seminar atau workshop yang membahas terkait tentang dengan netiquette atau etika berinternet? Mungkin bisa cerita nih kepada kita dan penonton pemirsa tentang apa nih ilmu yang bisa didapatkan dari seminar atau workshop tersebut. Ya, pembekalan lah bisa istilahnya, pendidikan atau pembekalan, pernah mengadakan atau kerjasama atau menghadiri begitu. Terkait Untuk kami di Basarnas, setiap 6 bulan sekali itu ada briefing dari Sekretaris Utama Kantor Pusat Basarnas di Jakarta, yang kita saksikan di ruangan ini juga melalui Zoom. Itu menyampaikan bagaimana kita dalamnya, salah satunya adalah bagaimana beretika di media sosial. Selain itu untuk semua pegawai itu diberi bimbingan langsung oleh Bapak Sestama kami, yang langsung memimpin setiap 6 bulan sekali minimal, kadang 3 bulan sekali, karena sesuai SKP. Itu selalu disampaikan ke kami sebagai pegawai di Basarnas, itu didengar dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, semua aparatur sipil negara Basarnas. Jadi kita ada sedikit pembelajaran terus. Itu untuk yang dari kantor pusat. Kalau dari internal kantor SAR, itu biasanya selalu diisi dari hari Senin oleh jam pimpinan. Beliau selalu memberikan wejangan oleh Bapak Kansar, bagaimana kita bijak bermedia sosial, bagaimana kita berlaku keseharian di kantor antara sesama letting, senior, junior, pimpinan, ataupun rekan relawan potensi di luar Basarnas. Kita harus tetap menjaga hubungan baik, karena kita sebagai orang timur itu tata krama budaya itu memang bagian dari kita, ya. Kita bukan seperti yang barat yang panggil nama pun tidak masalah di mereka. Kalau kita kan ada abang, senior, kalau panggil adik letting adik kan itu seperti itu ya, seperti itu. Jadi selalu ada yang dari pimpinan-pimpinan yang memperhatikan hal tersebut. Jadi kalau manusia, kalau setiap hari dibeli bimbingan terus, dia kan lurus terus ya jalannya. Tapi kalau nggak dikasih pembinaan dari pimpinan, ya tahu sendiri lah. Belok kiri ya. Apalagi zaman sekarang informasi bebas sekali. Kita mau tinggal nggak usah kita ketik aja, apa yang kita omongkan sudah di record sama HP kita kan. Ada algoritma yang mengatur di dalamnya. Ya seperti itulah. Demikian dari saya. Ya. Kalau dari Masnya nih, mungkin ada pembekalan, pernah menghadiri seminar gitu terkait berliterasi. Kalau menghadiri seminar khusus yang membahas etika, mungkin ini pertama kali saya bahas etika ya, saya membahas apalagi mendengarkan pembahasan orang lain ya, di seminar maksudnya. Tapi kalau saya mungkin bisa menceritakan latar belakang pendidikan saya di pondok pesantren. Jadi sekali. Di pondok pesantren itu kita itu ketika mendapatkan pelajaran adab, pelajaran etika, jadi mempraktekkan langsung. Jadi kita langsung praktek, sehingga kita akan terbiasa dengan habit itu, terbiasa untuk menghormati sesama sesama santri, kemudian menghormati yang lebih tua,
Bahkan walaupun ilmu kita itu tinggi, tapi kita harus tetap hormati. Ada perkataan mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi, etika itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Walaupun kamu itu seorang pejabat, walaupun kamu itu seorang yang berilmu, tapi ketika tidak memiliki etika, jadi itu akan diturunkan derajatnya serendahnya. Kita mungkin sering melihat bahkan di Indonesia ya, terjadi kemarin ada seorang pejabat yang mengatakan perkataan yang tidak sepantasnya dilontarkan Oleh seorang pejabat ya, tapi itu dalam keadaan tidak beretika. Kemudian dia melakukan hal itu tidak memiliki etika. Dampaknya adalah direndah-rendahkan jabatannya ketika seseorang itu tidak beretika dalam perkataan itu. Nah, itu contohnya pejabat itu. Apalagi di tengah masyarakat juga ya, sering kita mungkin tidak dipercayai ketika kita tidak mengatakan sesuatu yang baik dan benar. Ada konsekuensinya, walaupun tidak tertulis secara hukum tertulis, tapi ada konsekuensi sosialnya, ada hukum sosialnya. Kita akan norma masyarakat yang mengikat gitu ya. Yang mengikat ya. Nah, jadi kita langsung praktekkan. Tapi kalau untuk menghadiri pembahasan mungkin seminar tentang etika itu mungkin ini pertama kali saya dengar. Oke, luar biasa sekali dari Pak Angga. Ada pembekalan 6 bulan bahkan 3 bulan sekali ya yang dihadiri oleh Indonesia tadi. Wah, luar biasa sekali. Iya, jadi tidak heran kalau Basarnas memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu juga kedisiplinan, jadwal latihan akademik maupun fisik ya. Jadi sangat luar biasa, tidak heran kalau Basarnas ini masih disiplin, baik itu beretika secara langsung offline maupun online di media sosial. Dan tak kalah lagi Masnya juga, Mas Wawan juga dibekali atau ditanam sejak dini ya, dari santri, dari pondok, ya betul sekali. Kemudian dikuatkan hingga dewasa dan ditambah lagi literasi yang tinggi di media sosial. Benar-benar luar biasa. Kemudian yang terakhir nih, untuk pesan singkat kepada para pendengar kita, apa sih nasihat untuk generasi muda terkait beretika di media sosial? Mungkin dari Bapak dulu. Kalau saya sih ada satu kalimat lah, bijaklah bermedia sosial. Karena media sosial itu bagus kalau kita menanamkan ya, sugesti yang bagus, apa yang kita searching. Dan bisa berdampak negatif kalau apa yang kita searching, kita omongkan itu terikot oleh gawai kita, untuk dia akan muncul. Jadi bijaklah bermedia sosial. Demikian. Masnya? Kalau dari saya, media sosial itu mungkin bisa kita ibaratkan dengan dua mata pisau ya. Jadi ada yang tajam, ada yang tajam ya, tumpul ya. Jadi kalau kita bijak dalam memainkan media sosial itu, kita akan banyak mendapatkan manfaatnya, kita banyak mendapatkan ide, mendapatkan inspirasi. Jadi kita bisa mendapatkan asupan mental kita yang baik. Nah, cuman ketika kita salah menggunakannya, bisa jadi itu akan menggorok kita ya. Jadi membunuh karakter kita. Jadi berbijaklah menggunakan media sosial. Jadi itu saya bisa. Oke, luar biasa ya pesan dari Pak Angga yang tadi, bijaklah bermedia sosial. Kalimat singkat tapi kalau kita dalami sangat dalam dan luar biasa sekali impactnya ketika itu diterapkan ataupun tidak diterapkan. Kemudian dari Mas Wawan, ada 2 pisau ternyata ya. Pisau, kalau pisaunya bagus bisa digunakan pakai masak ya, hal-hal positif. Namun jika disalahgunakan itu bisa membunuh kita ternyata. Luar biasa sekali ya ibaratannya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Kemudian kita jargon dulu deh supaya pendengar juga melihat jargon kita. Jargon kita yaitu, kalau saya bilang, kita bareng-bareng ya bilang, netiket kuat, dunia maya selamat. Netiket kuat, dunia maya selamat. Sekian, terima kasih Pak Angga dan Mas Wawan atas kehadiran dan kesempatan pada hari ini. Sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.